Halo sahabat sinema, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini, Mimin akan membawakan part terakhir dari Squid Game. Tersisa 2 permainan lagi sebelum game berakhir. Tidak berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Permainan keempat telah berakhir. Semua pemain yang selamat kembali masuk ke ruang istirahat. Ternyata Minyo yang sebelumnya dibawa oleh petugas masih hidup. Ia dianggap sebagai anak bawang yang disisihkan karena tidak memiliki pasangan untuk bermain. Karena itulah, Minyo dianggap lolos dari permainan keempat. Total pemain yang lolos sampai saat ini adalah 16 orang. Sementara itu, Junho berhasil masuk ke ruang frontman. Ia menggunakan telepon di ruangan itu untuk menghubungi rekan polisinya, namun tidak berhasil. Sesaat setelah itu, frontman datang dan menggunakan telepon yang sama. Setelah mengangkat teleponnya, frontman menyadari Junho sempat menggunakan telepon itu karena gagang telepon diletakkan di sisi yang berbeda dengan sebelumnya. Ia pun mencari keberadaan Junho, namun tidak berhasil. Malam harinya, para VIP yang merupakan sponsor permainan datang untuk menyaksikan permainan secara langsung. Frontman memberitahukan kedatangan VIP kepada tuan rumah yang merupakan atasannya. Namun tuan rumah menolak untuk bertemu dengan VIP dan meminta frontman menyambut mereka. Junho yang mengetahui kedatangan VIP mengganti penyamarannya dan berhasil masuk ke ruangan tempat VIP berada. Salah satu VIP terlihat tertarik dengan Junho. Ia mengajak Junho untuk masuk ke kamarnya dan berencana melecehkannya. Junho yang marah balik mengancam VIP dengan pistolnya, lalu merekam pernyataan VIP tersebut untuk dijadikan barang bukti. Bersama dengan barang bukti itu, Junho keluar dari pulau itu dengan menyelam ke dalam laut. Permainan kelima akan segera dimulai. Sebelum permainan berlangsung, para pemain diminta untuk memilih nomor 1-16 yang merupakan urutan bermain. Pemain berebut untuk mengambil nomor tengah, di mana nomor tersebut dianggap sebagai nomor yang aman. Hingga akhirnya tersisa 2 nomor, yaitu nomor 1 dan 16. Yun berencana mengambil nomor 1, namun pemain lainnya meminta nomor itu kepada Gi-hun. Gi-hun pun mengalah dan memilih nomor 16. Para pemain masuk ke dalam arena permainan sesuai urutan masing-masing. Mereka dihadapkan dengan jembatan yang terbuat dari 2 jenis kaca, yaitu kaca keras yang dapat menahan beban 2 orang dan kaca biasa yang akan langsung pecah saat seseorang berdiri di atasnya. Pemain dengan nomor besar lebih diuntungkan, karena apabila pemain di depannya memilih kaca biasa dan terjatuh, ia bisa memilih kaca lainnya. Namun pemain dengan nomor besar juga dirugikan, karena waktu permainan ini terbatas. Apabila ia tidak berhasil melewati jembatan kaca sebelum waktu habis, kaca tersebut akan hancur dan membuatnya terjatuh. Satu persatu pemain mempertaruhkan nyawanya dan mereka berhasil melewati separuh jalan. Di tengah permainan, Doksu berhenti melangkah karena ia tidak ingin mengorbankan keselamatannya demi orang-orang di belakangnya. Karena itulah, orang di belakangnya berusaha maju dan mendorong Doksu. Namun Doksu tetap bertahan dan malah membuat pemain tersebut terjatuh. Kini giliran Minyo yang berada tepat di belakang Doksu. Ia menawarkan untuk pergi terlebih dahulu. Namun karena dendamnya kepada Doksu, ia memeluk Doksu dan menjatuhkan diri bersama. Kini tersisa 4 pemain. Permainan menjadi semakin mudah karena pemain terdepan adalah pengrajin kaca yang dapat membedakan kaca keras dan biasa hanya dengan melihatnya. Dengan mudah, ia melewati kaca satu persatu sampai tersisa 1 langkah sebelum garis finish. Frontman yang menyadari hal itu mematikan semua lampu, sehingga pemain tersebut kesulitan membedakan kaca keras dan kaca biasa. Karena waktu hampir habis, Sangwoo mendorong orang itu dan membuatnya terjatuh. Sangwoo dan kedua orang di belakangnya berlari dan sampai di garis finish,
tepat sebelum waktu habis. Saat itulah semua kaca pecah dan beberapa pecahannya mengenai Sang-woo, Sae-byeok, dan Gi-hun. Dengan itu, permainan ke-6 pun selesai dan tersisa satu permainan lagi. Tersisa 3 pemain yang lolos permainan ke-5. Mereka pun kembali ke ruang istirahat. Gi-hun sangat kecewa dengan tindakan Sang-woo yang membunuh pemain lainnya. Ia tidak menyangka temannya itu dapat melakukan hal keji tanpa rasa bersalah. Mereka pun bertengkar hebat. Saat sedang berselisih, petugas datang dan membawakan setelan jas untuk mereka bertiga. Setelah mengganti bajunya, 3 pemain itu akan diberikan hadiah. Saat mengganti bajunya, ternyata Sae-byeok tertusuk pecahan kaca dari permainan sebelumnya. Ia berusaha menahan darah yang keluar dengan mengikat lukanya dengan baju. Namun hal itu tidak terlalu membantu. VIP memberikan mereka makanan mewah atas kerja keras mereka selama ini. Sang-woo dan Gi-hun makan dengan sangat lahap. Namun tidak begitu dengan Sae-byeok yang masih kesakitan karena luka di perutnya. Setelah selesai makan, masing-masing pemain diberi sebilah pisau. Sementara itu, Gi-hun yang berhasil melewati lautan sampai di sebuah pulau. Setelah sampai di pulau itu, ia mencari sinyal ke dataran tinggi agar bisa mengirimkan barang bukti. Dengan usaha keras, ia berhasil menelepon rekan polisinya. Namun sinyal yang tidak stabil menyebabkan suaranya tidak terdengar jelas. Selain itu, frontman pasukannya terus mengejar Junho dan menyebabkan Junho terpojok. Anehnya, frontman tidak langsung membunuh Junho yang terpojok, melainkan mengajaknya ikut dengannya. Tiba-tiba frontman membuka topengnya, dan ternyata ia adalah kakak Junho yang selama ini ia cari. Setelah membuka topengnya, frontman menembak Junho dan menyebabkan Junho jatuh ke laut dalam. Malam harinya, Gi-hun mengajak Sae-byeok bergabung untuk mengalahkan Sang-woo. Gi-hun menganggap Sang-woo bukan lagi sebagai temannya, namun rival yang bisa membunuhnya kapanpun. Ia berjanji akan membagi rata uang hadiahnya apabila salah satu dari mereka menang. Sae-byeok pun setuju, dan apabila nanti ia tidak bisa melatih permainan selanjutnya, Sae-byeok menitipkan adiknya kepada Gi-hun. Setelah mengucapkan hal itu, Sae-byeok pingsan karena kehilangan banyak darah. Gi-hun sangat khawatir dan memanggil panitia. Namun saat itulah Sang-woo membunuh Sae-byeok tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sang-woo dan Gi-hun menjadi finalis di permainan terakhir. Kali ini, para pemain akan memainkan Squid Game, permainan antara penyerang dan penjaga. Penyerang bertugas menerobos pertahanan penjaga dan masuk ke kepala cumi-cumi. Sedangkan tim bertahan bertugas menghalangi penyerang. Permainan terakhir pun dimulai. Sesaat setelah permainan dimulai, Gi-hun menggunakan cara kotor dan melempar pasir ke mata Sang-woo. Namun Sang-woo dapat bertahan dan kembali menyerang Gi-hun, sampai ia hampir mengeluarkan Gi-hun dari arena. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka, sampai akhirnya Gi-hun berhasil menjatuhkan Sang-woo dan siap menusuknya. Namun Gi-hun tidak tega dan membiarkan Sang-woo tetap hidup. Ia berjalan ke kepala cumi-cumi untuk memenangkan permainan. Selangkah sebelum kemenangannya, Gi-hun menyadari apabila ia menang, Sang-woo akan dibunuh. Karenanya, Gi-hun merelakan hadiah di depan mata dan ingin menghentikan permainan. Namun Sang-woo tidak setuju. Setelah menitipkan ibunya kepada Gi-hun, Sang-woo pun bunuh diri. Karenanya, Gi-hun menjadi pemenang dari permainan mengerikan itu. Setelah permainan berakhir, frontman membebaskan Gi-hun dan memberikannya ATM berisi uang 45,6 miliar won. Walaupun sebenarnya Gi-hun tidak menginginkan uang itu lagi. Ia pun pulang ke rumah dengan sedih. Kesedihan Gi-hun berlipat ganda saat ia sampai di rumahnya dan melihat ibunya tewas karena penyakitnya. Usaha Gi-hun dalam mengikuti permainan itu sia-sia, karena tujuan utamanya adalah mengoperasi ibunya agar ibunya bisa selamat. Namun kini,
ibunya telah tewas di hadapannya. 1 tahun kemudian, Gi-hun tampak sangat berantakan. Ia hidup seperti hari-hari sebelumnya, di mana ia tidak mempunyai uang. Uang hadiah yang ia dapatkan tidak pernah ia gunakan sepeser pun. Suatu malam, seorang wanita menjajakan bunga kepada Gi-hun. Gi-hun membelinya karena kasihan kepada wanita itu. Terdapat sebuah amplop pada bunga itu yang berisi kartu Squid Game dan pesan di dalamnya. Setelah melihat pesan itu, Gi-hun pergi ke satu gedung dan bertemu dengan seorang pria yang harusnya sudah tewas. Ia melihat kakek Ilnam sedang berbaring di ranjang. Ternyata kakek Ilnam adalah tuan rumah dari Squid Game. Ia ikut dalam permainan karena ingin merasakan kesenangan bermain sebelum dirinya mati. Gi-hun sangat marah ketika mendengar hal itu. Ia merasa dipermainkan oleh orang yang sudah dia anggap sebagai teman. Kakek Ilnam tidak merasa bersalah karena ia tidak pernah memaksa semua orang untuk bermain. Mereka bermain dengan sukarela. Setelah mengucapkan hal itu, kakek Ilnam berterima kasih kepada Gi-hun karena selama ini ia telah menjadi teman bermainnya. Setelah mengatakan hal itu, kakek Ilnam menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah berbincang dengan kakek Ilnam, Gi-hun pergi ke panti asuhan tempat adik Sebyok tinggal. Ia membawa adik Sebyok dan meminta ibu Sangwo untuk merawatnya. Kini mereka bisa menjaga satu sama lain. Sebelum meninggalkan mereka berdua, Gi-hun memberikan koper yang berisi tumpukan uang. Dengan mempertemukan kedua orang itu dan memberikan mereka uang, Gi-hun telah memenuhi janjinya kepada Sangwo dan Sebyok. Film berakhir ketika Gi-hun berencana pergi ke Amerika untuk menemui anaknya. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan orang yang pertama kali memberikan kartu Squid Game kepadanya. Orang itu sedang merekrut pemain untuk permainan Squid Game selanjutnya. Gi-hun berlari dan berusaha menangkap orang itu, namun tidak berhasil. Gi-hun mengambil kartu Squid Game dari pemain itu dan melarang ia untuk ikut bermain. Sebaliknya, ia menelpon kartu itu dan mendeklarasikan perang kepada panitia Squid Game. Ia akan mengungkap dan menghancurkan permainan itu dari akarnya.